Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel, YouTuber pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen membuat sebuah video tutorial bagaimana kita mengoptimalkan kinerja komputer kita dengan menggunakan OS Windows 10. Karena setelah beberapa kali saya coba, kendala yang muncul adalah terjadi keterlambatan kinerja komputer apabila kita speknya itu di bawah rata-rata. Kalau misalkan RAM-nya yang bagus, kemudian prosesornya bagus dan sebagainya, itu mungkin nggak ada kendala. Nah, saya pengen memberikan sebuah tutorial ini buat kalian yang komputernya minimal tapi pengen benar-benar tidak atau mengoptimalkan kinerja komputer kita. Oke, sebelum saya mulai videonya bagaimana atau tutorialnya bagaimana, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau misalnya kalian tidak suka silahkan dislike. Oke guys, oke langsung aja. Oke, yang pertama adalah kalau misalnya komputer kalian lelet atau kinerjanya kurang optimal, pastikan kalian cek dulu di harddisknya ya teman-teman semuanya. Nah, seperti halnya di sini juga saya sudah mau habis di storage-nya, jadi pastikan storage ini masih full. Nah, teman-teman juga bisa langsung pilih atau misalkan pilih file-file yang kurang bagus di sini. Misalkan ada beberapa file yang kita hapus itu untuk mengoptimalkan free space ya, atau adanya ukuran space yang free untuk penyimpanan yang lainnya. Kemudian teman-teman juga yang kedua adalah lakukan langkah yang seperti saya praktekkan sekarang. Nah, cek di recycle bin-nya. Nah, recycle bin itu apa? Jadi recycle bin itu adalah untuk menyimpan file-file yang sudah terhapus. Biasanya ketika kalian menghapus file Word, kemudian atau file aplikasi atau foto video, itu kan masuk ke recycle bin. Nah, otomatis bisa saja ketika storage dari harddisknya itu menipis, itu belum dihapus di recycle bin-nya. Nah, apabila kedua hal sudah terdeteksi atau sudah dicek masih tetap saja, berarti kita harus melakukan penyetingan di bagian sistemnya. Nah, gimana caranya? Teman-teman semuanya silakan kalian di sini klik start, kemudian ketik aja di run ya. Nah, seperti ini. Atau kalau kalian pengen nggak ribet, silakan di keyboard cari ada jendela, ada warna putih ya seperti jendela, kemudian tekan tombol window dan R bebarengan, itu akan muncul window run. Nah, silakan teman-teman semuanya ketikkan saja langsung msconfig seperti ini. Oh ya, sebelum kesini saya pengen kalian juga pastikan di control panel ya di sini pastikan kalian menginstal aplikasi yang benar-benar terpakai ya. Kalau kita lihat di sini di programnya, nah di sini adalah daftar aplikasi yang kita install di PC kita. Kalau misalkan di sini tidak terpakai sepenuhnya atau misalkan yang tidak terpakai sama sekali hanya beberapa, saran saya itu dihapus saja, karena itu akan memberatkan juga di bagian servisnya ya. Oke, kita langsung aja ke langkah yang tadi. Kita buka window run, kemudian ketikkan aja msconfig di sini. Kita klik OK. Nanti akan muncul jendela seperti ini, ada system configuration. Nah, kita langsung aja loncat pilih ke bagian menu service di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah service yang jalan ketika komputer atau laptop kita dinyalakan. Kalau misalnya kita lihat kinerja Anda di sini, untuk melihat kinerja PC kita klik kanan di taskbar, kemudian kita pilih task manager. Ya, kita lihat apakah sistem kita sesuai atau enggak. Nah, di sini kalau kita lihat RAM saya itu terpakai 46% ya. Ya, nanti teman-teman semuanya juga cek juga ya di task manajernya. Artinya RAM ini terpakai karena adanya service-service yang berjalan seperti yang di sini. Nah, ini adalah service-service yang berjalan. Saran saya matikan service yang tidak perlu. Nah, caranya gimana? Kalau saya biasanya untuk menghandle aplikasi sistem, saya biasanya di checklist di bagian head all Microsoft service, karena ini penting banget ya untuk service Microsoft. Jadi kita jangan matikan di service-nya, kita klik. Nah, di sini masih banyak nih. Ada Nvidia, kemudian ada Google Chrome minta update, itu akan setiap connect internet itu pasti akan aktif sih service-nya, dan itu bisa membuat sistem kita menjadi lelet. Nah, alangkah baiknya teman-teman semuanya silahkan pilih disable aja ya. Disable karena spek komputer saya udah mulai agak sedikit bagus, jadi saya tidak perlu mematikan ini. Nah, caranya kalian tinggal disable all di sini, kemudian apply. Kemudian setelah itu saya enable dulu. Kalau udah
misalkan kita sudah melakukan hal yang tadi, kita pilih ke bagian startup. Nah, startup ini adalah, pernah nggak kalian loading ketika akan booting? Nah, itu disebabkan karena ada aplikasi yang berjalan di sini. Kalau teman-teman semuanya di sini, kalau statusnya enable ya, ketika si komputer itu dinyalakan, maka ini akan langsung otomatis dan ini akan membuat sistem kita lebih lama di bootingnya. Kecuali mungkin kalian kalau pakai SSD. Kalau kita pakai hard disk itu akan bener-bener lelet. Nah, saya juga ada yang beberapa dimatikan, seperti halnya Nvidia Backend saya matikan, kemudian Microsoft OneDrive saya matikan. Saya enablekan yang benar-benar penting saja, seperti Realtek, karena Realtek ini berkaitan dengan Soundcard dan juga Internet Download Manager. Sudah seperti itu, udah gitu ya udah tinggal diokekan di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Alangkah baiknya kalian pilih restart. Nah, apabila sudah dilakukan hal-hal yang tadi, mungkin kinerja PC kalian yang speknya minimal itu bisa lebih sedikit lancar. Yang tadinya buka Word misalkan itu agak lama, sekarang agak cepat ya. Karena itu servisnya kita matikan. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Nah, seperti ini agak sedikit lama juga karena saya menggunakan recording dan juga membuka aplikasi, itu benar-benar sangat berat sekali. Ya, solusinya kalau misalnya kalian pengen cepat adalah diganti harddisknya dengan menggunakan SSD atau menambah RAM. Yang tadinya 2 GB misalkan kita tambah lagi menjadi 2 GB jadi 4 GB. Enak kalau misalkan slotnya itu yang 2, laptopnya yang memiliki slot 2, jadi kita tinggal beli. Nah, alangkah lebih enaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan laptop kalian slotnya 1, mau nggak mau kita yang 2 GB itu diganti dengan 8 GB atau 4 GB yang kepingan single gitu. Nah, saran saya kalau masih masih lelet adalah ganti ke SSD. Seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau tidak suka jangan lupa dislike. Oke, saya Iman Budiman, terima kasih. See you next time.